Puji Tuhan, salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini berkat Tuhan dan anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami berikan untuk membalas kebaikan-Mu selain memberi hidup kami untuk dipakai Tuhan, dipimpin Tuhan, diubahkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sampai kami benar-benar mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, itu dewasa dan sempurna di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami butuh Engkau berbicara bagi kami, sebab kami tahu firman-Mu berkuasa untuk mengajar, menuntun, mengarahkan, dan mengubahkan kami, sampai kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berbicara Engkau bagi kami, urapi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertobatan yang sejati. Nah, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dan di dalam Matius pasal 3 ayat 2 juga dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kekristenan kita bukanlah kekristenan yang statis, tapi kekristenan kita adalah kekristenan yang dinamis. Artinya Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen yang selalu bergerak di tempat, tetapi Tuhan mau kita menjadi Kristen yang terus mengalami pergerakan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, berbuah sampai kita dewasa di hadapan Tuhan. Itulah menjadi kekristenan yang dinamis. Nah, bertobat itu bukan hanya sekedar menyesal. Nah, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena banyak orang yang menyesal, tapi mereka tetap hidup di dalam dosa mereka. Tetapi menyesal itu adalah merupakan langkah pertama untuk kita mengalami pertobatan. Dan saya menyampaikan hari ini bahwa bertobat itu juga bukan hanya sekedar berhenti. Contohnya berhenti dari dosa mencuri, berhenti dari dosa berzina, marah-marah, membunuh, hidup dalam keinginan daging, dan dosa-dosa yang lainnya. Karena kalau kita hanya sekedar berhenti, nah suatu waktu nanti kita akan melakukan dosa. Artinya kita kambuh lagi untuk melakukan dosa yang tadi yang sudah kita lakukan. Makanya ada istilah sering berkata bahwa kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kekristenan yang Tuhan mau adalah kekristenan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan di mana kita berbalik dari dosa kita 180 derajat. Kita berbalik dan meninggalkan dosa itu dan rela untuk memberi diri dipimpin dan diubahkan oleh Tuhan. Nah, inilah kekristenan yang sejati. Bertobat yaitu berbalik dan meninggalkan dosa dan memberi diri kita untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar Kristen yang setengah-setengah. Ikut Tuhan oke, tapi dosa juga jalan. Ikut Tuhan oke, tapi percaya kepada dukun. Ikut Tuhan oke, tapi masih dipenuhi dengan keinginan daging. Ini kekristenan yang setengah-setengah. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang radikal, yang memiliki prinsip,
yaitu hidup benar di dalam Tuhan, bukan karena kuat kita, tetapi oleh karena roh Tuhan, dan kita mau rela untuk diubah dan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan, kita juga pasti mau oleh kekuatan Tuhan melepaskan dosa yang menghalangi pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Nah, seperti kita melihat di dalam Galatia 5, ayat 19 sampai ayat 21. Ya, ini harus kita lepaskan dari hidup kita supaya kita benar-benar dapat melihat perbuatan Tuhan dilakukan dalam hidup kita. Nah, saya membaca bagi saudara Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan tidak boleh ada dalam hidup kita. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, ya, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, ku peringatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapapun juga yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Banyak orang yang begitu percaya diri masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka hidup dalam dosa, hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, dan dosa-dosa yang sudah disebutkan oleh firman Tuhan tadi. Tuhan mau, Tuhan punya kerinduan, dan saya juga punya kerinduan. Semakin hari hidup kita benar-benar mengalami kekudusan, mengalami anugerah Tuhan. Kita mengalami yang namanya ditolong Tuhan. Setiap hari kita menyaksikan mujizat dan kemuliaan yang baru, sehingga kita bukan hanya berkata Tuhan hebat karena apa kata orang, tapi kita berkata Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat karena kita sendiri sudah mengalaminya. Nah, bagaimana kita mengalaminya? Kita harus hidup kudus dan radikal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita, atau apa langkah supaya kita diampuni oleh Tuhan? Nah, langkah untuk kita diampuni oleh Tuhan adalah mengakui. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan dengan adil dan setia akan menyucikan dosa kita. Kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan ini dosa saya, ini kelemahan saya, gitu ya. Kita bawa kepada Tuhan. Jangan kita malah cerita kepada orang lain tidak dapat mengubah kita. Ya, kita bisa minta doa kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang tertentu supaya kita didoakan. Tetapi roh Tuhanlah yang dapat mengubahkan dan memulihkan. Nah, langkah untuk diampuni oleh Tuhan, kita harus mengakui. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan pulihkan kita. Kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Sebab Tuhan adalah penuh kasih dan penuh ampun. Nah, setelah mengakui, kita menyesal. Tadi firman Tuhan katakan bertobat dan sadarlah. Kita menyesal, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang penuh dosa. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh kasih Tuhan mengampuni dan menguatkan kita. Darah Yesus yang menyucikan setiap kita hari ini. Saya mau katakan bagi saudara, seberapa besar pun dosamu, Tuhan katakan, Tuhan sanggup mengampuni. Hanya kita mau mengakui, menyadari, dan menyesal, dan punya komitmen yang kuat. Kita mau tinggalkan dosa kita. Setelah kita mau tinggalkan dosa kita, yang terpenting adalah kita memberi diri kita untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan.
Saya percaya Tuhan akan mengubahkan dan memulihkan dalam hidup kita. Dan satu hal yang terpenting yang saya mau sampaikan bagi kita semua hari ini, kalau kita mau mengalami pertobatan yang sejati, benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, yang terpenting adalah bangunlah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam firman, hiduplah di dalam pujian penyembahan. Ada begitu banyak orang yang datang kepada saya, ada begitu banyak orang yang menghubungi saya dan berkata seperti ini, "Kak, Ibu, saya ingin bertobat, saya sudah menyesal, tetapi kenapa ya semakin saya melawan dosa, kok semakin saya jatuh dalam dosa itu. Tanpa saya menyadari saya sudah melakukan dosa itu." Saya mau katakan hari ini, kita tidak dapat melawan dosa karena kita tidak punya kekuatan. Tapi satu tips, satu cara untuk kita mengalami pertobatan yang sejati tanpa berbalik kepada masa lalu kita adalah hidup melekat dengan Tuhan. Kalau kita menyatu dengan pribadi yang kudus itu, menyatu dengan salib itu, menyatu dengan darah Yesus itu, yang kudus dan yang sempurna itu, tanpa kita menolak, tanpa kita menentang, tanpa kita melawan dosa, secara otomatis setiap kenajisan, setiap kekotoran, setiap dosa otomatis akan lari dalam hidup kita. Karena apa? Karena terang Kristus menyinari hidup kita, maka yang gelap pun akan sirna. Karena kenapa? Karena kekudusan Tuhan itu sudah menyatu dengan pribadi kita. Otomatis setiap kekotoran dan kenajisan pun akan berlalu dan lenyap dalam hidup kita. Ini rahasianya. Saudara, kalau mau dipulihkan Tuhan, kalau mau hidup mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh yang sejati dalam Tuhan, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, melekat kepada yang suci, hidup dalam firman dan pujian penyembahan setiap hari. Saya percaya kita akan diubahkan, kita akan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita akan dikuduskan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci, orang yang kudus hatinya, karena mereka mau melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya hari ini kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita mau mengalami bagaimana yang namanya yang ditolong Tuhan. Kita mau mengalami, menyaksikan bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Hiduplah dalam ketulusan, hiduplah dalam kekudusan, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka mujizat Tuhan, berkat Tuhan, dan kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Oriana lamana sakata kalarana lamana su. Kuriana lamana sakata. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Seberapa banyak orang yang mendengar dan melihat tayangan ini, aku berdoa, Tuhan, biarlah darah-Mu menyucikan mereka, darah-Mu menguduskan mereka, menyucikan kami, supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Kami mengakui hari ini, kami orang yang berdosa, kami orang yang lalai, kami orang yang lemah, tetapi darah Yesus yang membenarkan kami, sehingga kami dapat berkata hari ini, kami dibenarkan oleh Tuhan, dan kami berhak untuk menerima jawaban doa, kami berhak menerima pertolongan Tuhan, kami berhak untuk mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini, kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan, dan kami akan menjadi saksi-saksi yang hidup karena kami sudah mengalami Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.